Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauki Sitko Hayati. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika studi Islam kontemporer, pemikiran dari Hasan Hanafi dan M. Arkun. Sebelum kita memulai tentang pembahasan pemikiran kedua tokoh ini, kita akan mulai dari pendahuluan atau keresahan yang melatar belakangi pemikiran ini. Nah, keresahan ini dimulai dari pernyataan bahwa dulu ketika masyarakat itu sederhana, agama itu dapat diterima dan menjadi pedoman oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang penting gitu. Nah, ketika umat Islam atau umat manusia itu mengalami perkembangan uh, spesifiknya itu pada perkembangan pengetahuan dan teknologi, agama itu mulai memudar eksistensinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Islam, dari sisi historis, Islam sendiri itu dalam sejarahnya memiliki peran yang cukup besar gitu. Bahkan Islam layak disandingkan dengan Imperium Persia, Mongol, atau Imperium Romawi gitu. Saking Islam itu dulu sangat berpengaruhnya gitu. Nah, namun pada masa saat ini Islam itu mengalami kejumutan atau stagnansi. Nah, apa sih yang membuat Islam itu mengalami stagnansi? Yaitu menurut M. Arkun sendiri bahwa ketika munculnya mazhab seperti Imam Syafi'i dan lain-lain itu adalah kelengahan dari umat Islam. Nah, M. Arkun dan Hasan Hanafi di sini akan memberikan metode atau menawarkan metode yang sangat berani bagaimana umat Islam itu harusnya bertindak, bagaimana umat Islam itu seharusnya berpikir gitu, cara pikir baru tentang tauhid, teologi gitu. Nah, kita akan masuk ke pemikiran tentang pemikiran dari Hasan Hanafi. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke biografi. Siapa sih Hasan Hanafi, lahir di mana, apa yang melatar belakangi dia gitu. Nah, yang pertama biografi Hasan Hanafi, dia lahir 13 Februari tahun 35 di Kairo. Dia itu merupakan filsuf besar di Kairo, bahkan disertasinya yang berhalaman 900 mendapatkan penghargaan penulisan ilmiah terbaik di Mesir. Juga dia sebagai dosen di Prancis Amerika Serikat gitu. Nah, kemudian dia itu Hasan Hanafi menyandang gelar sarjana pada tahun 1956 dan pada tahun 1966 dia berhasil menyelesaikan program master sekaligus dokternya. Nah, ini adalah latar belakang pendidikan dari Hasan Hanafi, seorang filsuf yang akan nanti kita bahas tentang pemikirannya. Nah, Hasan Hanafi sendiri itu memiliki banyak sekali karya dan buku-buku yang sangat fenomenal dan kontroversial gitu. Di antaranya adalah ada banyak banget, di sini ada 8. Saya akan sebutkan satu-satu. Al-Din wal Askofah al-Wataniyah, yang kedua Al-Din wa Saurah fi al-Misar, yang ketiga Al-Akal wa al-Tabi'ah Muhawalah li adah bina al-ulam al-aqliyah at-Taurat wa Nazah al-Hadiriyah at-Taurat wa Tajdid Islam, Religion, Ideology and Development, min al-Qidah ila Saurah, min al-Nakli ila al-Akli. Nah, itu diantaranya karya dari Hasan Hanafi. Nah, kita masuk kepada pemikiran Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi di sini dia berpendapat bahwa teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan gitu, pendekatan terhadap Tuhan. Nah, teologi menurut Hanafi teologi baiknya tidak sekedar menjadi dogma,
keagamaan yang kosong tanpa makna, tapi menjelma ilmu sosial sehingga keimanan bersifat aktual sebagai landasan etik manusia. Nah, pemikiran Hasan Hanafi yang kontroversial di sini, yang juga menarik gitu ya untuk kita bahas adalah metode yang Hasan Hanafi tawarkan kepada kita tentang pemahaman teologi gitu. Nah, Hanafi itu berpendapat bahwa teologi itu harus dibuktikan. Agar dapat dipahami, agar dapat diterima, teologi itu harus realistis, harus dapat terlihat, harus bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera gitu. Nah, sedangkan teologi yang kita tahu itu kan berupa kayak keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, yang itu semua adalah sesuatu yang kita yakini aja, nggak bisa kita lihat gitu. Kayak misalnya ini. Nah, kayak sifat-sifat Tuhan wujud, kidam, bako. Nah, Hanafi di sini memiliki interpretasi yang berbeda tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi Hanafi itu menggunakan metode hermeneutika, terutama dia juga menggunakan dialektika dan juga fenomenologi. Nah, hermeneutika seperti kita tahu itu sebuah alat untuk menafsirkan teks gitu. Jadi untuk teks di sini juga termasuk dalam teks keagamaan, yaitu Al-Quran gitu. Nah, dialektika metode yang didasarkan asumsi, sedangkan fenomenologi adalah metode berpikir untuk mencari hakikat sebuah realitas. Nah, kembali lagi kepada pemikiran teologi Hasan Hanafi. Nah, konsep teologi Hasan Hanafi ini adalah dari tekstual ke kontekstual. Maksudnya apa? Dari tekstual ke kontekstual. Jadi, Al-Quran yang tekstual, teks, benar-benar teks, kata-kata, itu diubah ke konteks. Kita harus melihat konteksnya. Pada zaman dulu, historisnya bagaimana saat wahyu itu turun? Apakah bagaimana respon sosial masyarakat di situ terhadap wahyu itu, terhadap teks itu gitu. Nah, kita harus merubah itu gitu. Kita harus melihat itu, jangan hanya berpacu pada teks saja, tapi konteksnya juga. Nah, Hanafi menekankan pada hal itu. Nah, juga yang kedua adalah konsep dari teoritis ke praksis. Praksis itu maksudnya praktik. Jadi Hanafi itu menjabarkan atau merealisasikan sebuah teori gitu. Jadi nggak cuman teori yang tertulis, tapi dia gimana cara penerapannya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana teoritis itu diubah ke praksis. Nah, yang konsep ketiga itu adalah dari Tuhan langit ke manusia di bumi. Nah, ini agak susah dicerna ya, maksudnya apa maksudnya dari Tuhan langit ke manusia bumi gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang di pendahuluan bahwa Hanafi ini membumikan sifat-sifat langit. Maksudnya sifat-sifat ketuhanan itu Hanafi tafsirkan menjadi perasaan dan kesadaran manusia gitu. Ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin ini masih agak nggak paham. Nah, ini kita masuk ke pandangan tauhid tentang pandangan tauhid Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi itu berpendapat bahwa teologi harus bersifat universal. Karena Islam itu kan bersifat universal, maka teologi atau cara menyembah Tuhannya itu juga harus bersifat universal agar bisa diterima semua orang. Nah, oleh karena itu, tauhid harus berfungsi dalam pemikiran Muslim, di dalam lembaga politik Islam, dan di dalam peradaban. Nah, ini poin pentingnya, bahwa dia kuncinya adalah tauhid itu harus universal, harus dapat diterima semua golongan gitu. Oke, kita lanjut masuk ke konsep tauhid menurut Hasan Hanafi. Nah, ini yang menarik. Hasan Hanafi itu memiliki tafsiran yang berbeda tentang tauhid. Contohnya pada kalimat tauhid la ilaha illallah, Hanafi di sini memberikan dua hal gitu. Yang pertama adalah di kalimat
la ilah yang mencakup dua hal, yaitu negasi itu kayak penyakalan di kalimat la ilah, terus dan afirmasi di kalimat ilallah gitu. Nah, negasi di sini apa sih maksudnya gitu? Penyangkalan apa sih? Nah, seperti yang kita tahu ya, la ilah itu kan artinya tiada Tuhan gitu. Tiada Tuhan, berarti kan menyangkal gitu. Ini yang saya pahamin ya, yang saya coba pahamin, tapi mohon koreksi kalau memang ada yang salah. Nah, jadi kan mengandung dua hal itu, negasi dan afirmasi di kalimat ilallah. Tiada Tuhan itu menurut Hanafi adalah sebuah penyangkalan atau negasi, dan ilallah selain Allah adalah afirmasi. Nah, itu. Dan dalam kalimat la ilaha illallah ini juga mengandung dua tindakan, yaitu tindakan negatif dan tindakan positif. Tindakan negatif itu akan membebaskan manusia dari hegemoni atau penghambaan terhadap sesuatu yang temporer gitu. Nah, sedangkan tindakan positif akan membuat manusia tidak diskriminatif. Nah, yang tindakan positif ini mengikat dengan prinsip universal gitu. Nah, pada intinya pemikiran Hanafi itu menafsirkan semua sifat Tuhan ke dalam kesadaran manusia gitu, dalam penerapan kehidupan manusia gitu. Kayak yang tadi saya bilang, ilallah dalam bahasa manusianya apa gitu loh, dalam penerapan manusianya apa gitu kalau Hanafi. Nah, kita masuk ke sifat-sifat Tuhan menurut Hanafi. Ada 5 ya sifat Tuhan yang wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, wahdaniyah. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu wujud ya. Nah, Hanafi di sini menjelaskan atau menafsirkan wujud ke dalam manusia itu harus eksistensinya, harus menunjukkan eksistensinya dan bermanfaat bagi sesama. Maksudnya gimana sih? Nah, kita masuk ke penjelasan ini sebentar. Nah, jadi wujud itu kan artinya kesucian Tuhan ya. Jadi menurut Hanafi ini bukan tidak menjelaskan tentang kesucian Tuhan, melainkan tuntutan bagi manusia untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Maksudnya gimana sih eksistensi? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa eksistensi di sini tuh maksudnya adalah manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang ada di hadis, salah satu hadis, intinya manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara bermanfaatnya? Ya saling tolong menolong, saling tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Pokoknya memberikan efek positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, yang kedua adalah sifat qidam, berarti pengalaman yang artinya dahulu gitu. Nah, Hanafi sendiri menafsirkan qidam yang berarti dahulu itu sebagai kesejarahan. Sejarah, dahulu itu kan sejarah gitu. Jadi umat Islam tidak bisa terlepas dari sejarah. Nah, yang mengacu pada akar-akar keberadaan kemanusiaan di dalam sejarah. Nah, maksudnya apa? Nah, kita baca dulu di sini. Nah, jadi itu dia. Qidam, sifat Allah yang berarti terdahulu, yang maksudnya Allah itu emang sudah dari dulu. Kalau dibumikan, berarti bahwa manusia tidak bisa terlepas dari sejarah, seperti sejarah umat Islam, bahwa umat Islam itu pernah mengalami kejayaan, yang kejayaannya itu bahkan layak disandingkan dengan berbagai imperial berbagai imperial yang kayak Romawi, Mongol, Persia gitu. Nah, itu artinya qidam. Nah, selanjutnya ke baqo. Baqo itu artinya kan kekal, immortal, abadi. Nah, dalam poin ini Hanafi memberikan penjelasan bahwa abadi itu kan lawan katanya, antonimnya itu kan rusak atau fana. Nah, maka manusia harus menjaga agar dirinya tidak cepat rusak.
Paham nggak? Maksudnya kan ketiga adalah bako. Bako artinya adalah immortal atau abadi. Lawan katanya adalah rusak atau fana. Maka tafsiran terjemahannya menurut Hanafi itu adalah manusia tidak boleh cepat rusak. Cara menjaganya adalah ya menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga sosial agar kita tetap rukun dan kita tidak cepat rusak gitu. Nah, itu tafsir bako menurut Hanafi. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan yang lain. Nah, kalau sifat Tuhan kan kita sudah tahu ya bahwa Tuhan itu ya memang tidak ada yang bisa nyamain, bahwa Tuhan itu satu dan uh, tidak ada yang seperti Tuhan gitu, tidak ada yang seperti Dia. Nah, kalau dibumikan bahasanya dimanusiakan gitu, sifat Tuhan itu dimanusiakan, maka artinya adalah bahwa kita itu harus menunjukkan eksistensi dirinya secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Konsep ini diajukan untuk membendung ekspansi Barat. Nah, bahwa Islam itu ya harus mandiri agar tidak terkungkung atau terjajah oleh bangsa Barat gitu, pemikiran-pemikiran Barat gitu. Nah, yang terakhir atau kelima adalah wahdaniyah. Nah, ini menarik, artinya keesaan, bahwa kalau yang kita tahu kan keesaan itu adalah Tuhan itu satu, antitesis terhadap trinitas gitu. Tapi menurut Hanafi kalau diterjemahkan atau dibumikan gitu, ditafsirkan menurut Hanafi artinya itu persatuan, tuntutan bagi umat manusia untuk tidak melakukan diskriminasi yang tadi saya bilang di awal, yang sering saya bilang bahwa keesaan menurut Hanafi adalah tidak diskriminatif, bahwa semua umat, semua manusia itu di mata Tuhan sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu adalah yaitu kelima sifat Tuhan menurut Hasan Hanafi. Jadi dari sini kita udah paham ya bagaimana corak pemikiran Hanafi yang agak liberal tapi cukup berani untuk memberikan pemikiran baru terhadap tafsiran-tafsiran Islam ini, tafsiran teologi Islam. Jadi Hanafi di sini menekankan pada nalar sehingga tauhid itu mempunyai ikatan dengan praktis. Jadi Hanafi itu menekankan pada praktis gitu. Tauhid itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial kita gitu. Nah, makanya tadi 5 sifat Tuhan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Nah, itu dia kita